Thank you, silakan duduk teman-teman semua. Oke, shalom. Gak ada suaranya. Shalom semuanya. Biasanya di akhir tahun tuh semangat ya. Semangat semuanya, masih semangat? Meskipun di luar cuaca panas, kan. Tapi kita harus tetap semangat, amin. Siapa yang hari ini datang dengan sukacita, boleh lambaikan tangannya. Oke, siapa yang hari datang dengan agak ya kurang baik kak gitu, kok pak gitu, boleh ngangguk-ngangguk aja. Atau yang datang dengan aduh berat sih kok ini gitu, ada yang ada ngangguk-ngangguk aja ya. Tapi satu yang aku percaya, yang kakak percaya, bahwa hari ini ketika kalian datang dan nanti pulang itu akan beda. Amin. Amin. Oke. Tes dulu ya. Oke, mantap. Oke. Ini bulan apa? Desember. Tanggal berapa? Tanggal 8 gitu ya. Kita ada di penghujung tahun. Pernah gak kalian berpikir kalian bisa sampai di ujung tahun? Ada gak yang pernah merenungkan gitu ya? Ternyata aku bisa melalui tahun 2024. Ternyata aku dari bulan Desember lagi. Gak terasa, atau terasa banget gitu lamanya. Kalau aku pribadi gak terasa, tiba-tiba udah di Desember lagi gitu. Padahal baru tahun lalu kita Natalan. Di mana ya? Ada yang ingat? Kita Natalan di mana tahun lalu? Di Batam masih. Ya, jadi kita mau Natal lagi dan sebagainya. Oke. Tahun 2024 kemarin, awal tahun, visi ini biasanya di Desember dari gembala pembina kita, Opa Niko, itu ngasih visi, ngasih tema buat gerejanya setiap tahun. Ada yang masih ingat? Masih kok, udah tuh di depan gitu ya. Kalau aku gak tampilin gak lupa, aku udah gak ingat lagi gitu ya. Apa visi kita tahun 2024 dari Opa Niko? Cuman Jeffrey. Apa visi kita tahun 2024 dari Opa Niko? Pertanyaannya, kumaha? Nadia tolong translate apa artinya kumaha? Ya itu. Bagaimana, itu bahasa Jerman ya Nadia ya. Gimana kita, apakah visi ini lewat begitu aja, atau kita mengalami, atau nggak tahu sama sekali, atau memang ya jalan aja gitu? Gimana? Coba renungin. Apa kita mengalami bangkit terus jadi terang, atau kita bangkit sih tapi jadi terangnya enggak? Atau ya tahu aja gitu ya visi ini gitu. Gimana? Coba renungin masing-masing. Selama dari awal tahun Januari sampai Desember setahun ini, apakah kita menghidupi visi ini, bangkit dan jadi teranglah, atau apa yang terjadi dengan kita semua masing-masing? Coba direnungkan ya. Oke? Mungkin sampai rumah juga nanti renungin ya, apa ya, gimana ya gitu. Apakah aku udah jadi bangkit dan jadi terang, atau bangkit doang gitu ya, nggak jadi terang, atau gimana gitu. Coba direnungin. Tiba di penghujung tahun. Di penghujung tahun ini, adakah ucapan syukur yang kita ucapkan, atau keluhan dan rasa ketidakpuasan? Coba renungin gitu. Sepanjang tahun ini tuh banyaknya tuh bersyukur, mengeluh, atau ngerasa gak puas kayaknya. Kok ketika nyiapin sharing ini, Koet bilang, Feb tanggal 8 bagian sharing oke gitu. Ketika nyiapin, Tuhan kayak ngomong dalam hati gitu. Coba ditanyain gitu ya.
Sebenarnya Tuhan nanya sama Koko juga gitu, tapi boleh juga di-sharing gitu. Coba ditanya sama yang lain. Di penghujung tahun ini adakah selamat Januari sampai Desember, adakah ucapan syukur, adakah atau keluhan atau rasa ketidakpuasan? Coba teman-teman semua direnungin, adik-adikku sekalian gitu ya. Yang kedua, di penghujung tahun atau kita merasa puas dengan yang kita capai dan merasa itu semua usaha kita sendiri. Kayak iya sih, aku bisa sampai di titik ini, me, myself, and I gitu ya. Karena saya, aku gitu. Bisa ada di titik ini, senyaman ini, bisa ada di posisi ini, bisa meraih ini, A, B, C, D, F, G, sampai Z. Yes, itu karena saya. Itu karena, ya kalau nggak saya siapa lagi? Karena usaha saya, kerja keras saya. Atau yang ketiga, di penghujung tahun ini apakah kita menjadi orang yang tahu berterima kasih? Mungkin agak tajam ya, tapi nggak apa-apa ya, coba. Dan mengucap syukur dengan semua yang Tuhan lakukan sepanjang tahun ini. Jawab masing-masing. Khotbah hari ini bakal banyak pertanyaan. Dan jawab masing-masing. Sampai pulang coba renungin. Tanya. Dalam 1-2 kalian coba, iya aku banyak bersyukur gak ya? Atau setiap hari ngeluh gitu. Target gak kecapai lagi Tuhan. Aduh, harusnya ini 100%. Ini cuma 80%. Harusnya akun bisa 90%, kok cuma 89% gitu. Atau karena 100%. Mantap nih, karena aku Tuhan. Tetap komunikasi sama Tuhan, cuman fokusnya ke kita. Karena aku Tuhan, karena aku. Coba kalau aku nggak gini Tuhan. Tuhan lama sih jawab doanya gitu ya. Ya udah, aku pakai caraku sendiri gitu. Coba renungkan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ada di posisi mana kita? Ya, bersyukur atau nggak bersyukur? Atau ya sudah? Atau jadi yang acuh? Pokoknya ya udah, semuanya terjadi ya udah acuh aja. Oke, terjadi ya gitu. Yang baik pun ya sudah gitu. Yang nggak baik pun ya sudah gitu. Itu acuh tak acuh jadinya. Coba renungkan. Oke, Koko selesai, kita sudah enggak ya. Ini kayaknya udah, ini suasananya udah mau selesai gitu, enggak, gue bukan dengan pertanyaan, biar kita sama-sama merenung gitu ya. Coba direnungkan. Oke, menyambut akhir tahun. Kok tidak caca kan? Oke, masih kebaca kan? Masih lah ya. Desember identik dengan Nataru. Apa tuh Nataru? Natal dan Tahun Baru. Nataru. Nggak tahu ya? Oh, oke. Sorry ya. Iya, Gen Z ya. Yang kedua, waktu bersama. Yang ketiga, liburan, holiday. Yang keempat, introspeksi, resolusi. Yang keenam, bersyukur. Ini yang gue dapat ya. Tapi mungkin bisa beda ya masing-masing. Tapi kalau Desember tuh kurang lebih ada 6 hal ini yang maksudnya yang pasti, bukan pasti sih, yang terlintas gitu. Kan nggak tahu kok cuma sendiri ya. Gak apa-apa deh. Tapi 6 hal ini biasanya yang terjadi di bulan Desember sampai akhir tahun. Ini yang terjadi. Nah, gimana kita? Ada di posisi mana atau ada yang berbeda? Aku nggak ada kok nonton ini. Aku cuma satu aja. Apa tuh satu saja? Coba renungkan. Oke, lanjut. Amsal 18 ayat 21 bilang seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan
makan buahnya. Apa sih kok tiba-tiba ngeluarin ayat ini gitu ya? Tiba-tiba muncul Amsal 18 ayat 21 gitu. Kadang gini, kadang rasa bersyukur kita, kadang apa yang kita ucapkan gitu, itu menentukan apa yang menjadi hasilnya. Kenapa seperti itu? Karena gini, mulut kita semua berkuasa. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ya. Yang tadi, apakah kita banyak bersyukur atau yang tadi banyaknya kecewa, banyaknya mengeluh, banyaknya pokoknya yang negatif deh gitu yang keluar dari mulut kita. Oh berarti kok kita harus sempurna dong gitu ya? Gak ada perkataan negatif, gak ada ini, kita semuanya harus sempurna. Enggak juga gitu. Tapi banyakan mana gitu. Karena Alkitab kita mengajarkan, kita orang yang sebagai orang percaya, kita harus banyak mengucap syukur. Makanya tadi nanti ada satu poin pokok adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang mengucap syukurlah dalam segala hal gitu. Kita harus banyak mengucap syukur, banyak perkataan yang positif. Tapi kok kan realnya ekspektasi kan gak sesuai dengan realnya gitu ya. Gak bisa dong, masa realnya gini terus aku harus bersyukur gitu. Realnya gini loh gitu. Realnya gak enak kok gitu. Realnya gak bisa gitu. Tapi kok bilang harus ucap syukur. Iya firman Tuhan bilang memang harus seperti itu. Ucap syukur gitu. Makanya Amsal 13 ayat 3 bilang, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi jaga mulut ini. Jaga mulut ini. Amin. Jaga dari perkataan yang ya itu sebenarnya enak nih kalau ngomong kayak gini gitu ya. Yang negatif maksudnya. Ini gak apa-apa kok gitu. Enak nih gitu ngomong ini. Apalagi kalau kalian dengar, ya kok bukan menjelekkan Kota Batam, cuman kok lagi makan gitu ya. Sama Kak Vera sama ini di tempat makan gitu. Ada gerombolan ya anak-anak muda, tak habis ngapain. Bahasanya dari A sampai Z gitu ya. Jadi kamu bikin, binatang ada di sini semua ya. Ini orang semua kan gitu, tapi bahasanya kacau. Hancur habis gitu. Tapi di sini nggak ada tempat. Dua banyak. Tapi kalau mau bilang kita sebagai orang percaya, diajarkan bahwa kita harus banyak mengucap syukur. Amsal 10 ayat 11 bilang, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Lihat, dari mulut ini juga kitab Amsal bilang bahwa sumber kehidupan. Pernahkah kita mengeluarkan kata-kata yang baik? Pernahkah kita melihat bahwa apapun yang terjadi, situasinya seperti apapun, kita tetap bersyukur? Gak mudah, memang gak mudah aku bilang. Tapi kok ingetin, yuk belajar buat respon yang pertama adalah bersyukur, mengucap syukur. Sekali lagi, meskipun ekspektasi dan realnya nggak sesuai, tapi bersyukur. Meskipun berat, bersyukur. Amin. Ibrani 13 ayat 15 bilang, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi daripada kita ngomongin hal yang negatif sepanjang tahun ini, bahkan masuk tahun depan, please stop lah gitu ya. Jangan lagi melihat ngomongin yang negatif. Kita melihat ini, ya kita berhak sebenarnya untuk ngomong seperti itu, tapi please jangan. Biar itu jadi bagiannya Tuhan gitu. Kita apa? Bersyukur. Kok gampang ngomong kayak gitu?
Aku kok setiap hari berhadapan gitu ya. Dengan keadaan, dengan orangnya, dengan sekelilingku. Yang mau bersyukur aja gimana gitu, gak bisa gitu. Tapi firman Tuhan bilang, senantiasa persembahkan kau bersyukur kepada Allah, apapun situasinya, amin. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Matius 15 bilang, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan korupsi. Jadi gue mau bilang seperti ini, apa yang keluar dari mulut itu dari hati, benar gak? Kita melihat dulu perasaan hati ini kayak gak enak dibuat, gak enak gitu kan. Akhirnya keluarlah kata-kata negatif gitu. Bahkan kalau udah jadi kebiasaan, itu kayak jadi ketika keadaan yang gak enak langsung gitu ya, keluar kata-kata yang gak membangun, negatif. Itu yang terjadi. Kebanyakan seperti itu. Tapi firman Tuhan bilang, apa yang keluar dari mulut itu dari hati ya. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, jaga mulut, jaga hati. Gimana caranya jaga mulut, jaga hati? Keadaannya gak enak nih, saran Koko mendingan diem aja udah gitu. Gak usah kita berkomentar apapun, diem aja. Iya sih kok mulut gak berkomentar, tapi jari-jari di media sosial gitu ya. Ini gatal kok kalau gak berkomentar gitu ya. Jangan juga gitu, pokoknya udah. Jaga mulut, jaga hati, jaga jari supaya kita gak melakukan hal yang negatif. Apakah ini mudah? Di jalan sendiri ya. Apakah ini mudah melakukan ini? Gak mudah, gue bilang. Tapi ketika kita terus mendengar, terus membaca apa yang Tuhan tulis, terus firman Tuhan dibaca, direnungkan bahwa oh iya, aku harus bersyukur. Dari mana? Dari menjaga mulut. Oke, menjaga mulut dari mana? Dari kita menjaga hati kita. Keadaannya gak sesuai, tapi ayo bersyukur ya. Terus ini udah di penghujung tahun. Jangan sampai kita menutup tahun dengan keadaan yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena FDPJ kemarin Pak Niko bilang bahwa apa yang kita tabur di tahun 2024 akan kita tuai di tahun 2025. Jadi please, mumpung masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi di menutup tahun, ayo banyak bersyukur, banyak berkata-kata positif. Nyebelin kok temanku, gimana aku mau bisa ngucapin yang baik buat dia gitu. Lihat mukanya aja udah keluar nih kok semua yang di kebun binatang itu kok. Jadi gimana gitu. Iya sih keluar, cuman diam aja, jangan diucapin, diam. Terus berenung coba. Ampuni aku Tuhan gitu. Kan yang baik. Atau keadaan ini gak bisa aku. Kita bersyukur, untuk aku bersyukur. Keadaan ini gak bisa membuat aku bersyukur. Tapi please, mendingan kamu jangan ngomong gitu. Daripada itu jadi, ingat mulut kita berkuasa. Itu yang dicuri iblis akhirnya itu yang nanti ditimpahkan terus ini nih. Kamu kan pernah tugas iblis kan seperti itu, mendakwa kita. Amin. Apa pilihan kita? Apa nih pilihan kita? Menutup tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Apa kita mau yang negatif tadi? Karena tadi gini, ketika kata-kata negatif itu keluar, itu kayak dicuri sama iblis, terus kayak diintimidasi kita lagi. Ya kamu udah ngomong gini, nggak bisa lagi, ya udah lanjutkan. Atau kita mau kata-kata yang positif, mulut kita, hati kita mengeluarkan kata-kata yang positif, ucapan syukur, doa, memberkati, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gimana? Coba renungkan masing-masing. Atau gini, sebelum kalian mengeluarkan kata-kata yang negatif itu, coba kalian berpikir kalau kata-kata itu buat diri kalian.
orang lain yang ngomong sama diri kita sendiri. Gimana rasanya? Enak ya? Gak enak kan? Misal nih, ngomong-ngomong nih, coba ngaca di cermin gitu. Nah ngomonglah kata-kata negatif tuh di cermin. Enak gak? Gak enak kan? Apalagi itu nanti berkuasa, itu dicuri sama iblis, nanti ditambahin bumbu-bumbu yang lain. Wah, makin gak karu-karuan. Tapi apa kita mau milih yang nomor 2? Positif. Bersyukur. Bersyukur. Pilihannya ada di tangan kalian sendiri masing-masing. Pertanyaannya bagaimana kita bersyukur? Gimana caranya kita bisa bersyukur di tengah keadaan yang memungkinkan kita bersyukur? Kok gak tahu sih apa yang aku alami sepanjang tahun ini? Gak bisa aku bersyukur dengan semua rentetan problem, masalah yang terjadi. Gak bisa aku bersyukur. Gak bisa ada kata-kata yang baik yang keluar gitu. Aku tetap melayani kok. Aku tetap kegiatan gereja apapun, aku tetap hadir gitu. Tapi aku gak bisa bersyukur. Tapi aku ya melayani hanya sekedar rutinitas karena dijadwal. Karena kalau gak pelayanan nanti di WA ditanyain kemana, gak datang, gak muncul. Gak hanya satu kok itu. Kadang dari gembalaku, dari ini, dari circleku, semua pada nanya. Gak bisa aku bersyukur. Ya, coba kau tinggal di rumah, di rumahku nih kok gitu. Apa alasanku bersyukur kok gitu? Gak ada. Tiap hari piring terbang mungkin ya. Mungkin keadaan di rumah nggak nyaman gitu, mama papa ribut terus dan sebagainya. Dan keadaan seperti coba ke tempat kerjaku kok gitu, coba tuh lihat gimana aku bisa bersyukur. Harus bersepakat dengan yang nggak baik gitu. Gimana aku bisa bersyukur kok? Gimana aku bisa ini? Kalau kok ke tempat kuliahku sana gitu ya, coba lihat gitu teman-temanku. Atau ke sekolahku coba main kok. Gimana coba kok aku bisa bersyukur? Gak bisa. Tapi 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang 17 ya, 18-nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jawabannya ini. Dalam segala hal kita bersyukur. Di dalam segala hal. Ini gak mudah, tapi firman Tuhan bilang, ayo bersyukur dalam segala hal. Cuaca panas ini, siapa yang tadi, wah panas gitu. Ayo gitu. Nanti dikasih hujan, aduh hujan lagi gitu. Ayo gitu. Tuhan bilang ucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu apa yang baik-baik aja? Dalam segala hal itu apa yang enak-enak aja? Saat kita diberkati, saat semua doa kita dijawab oleh Tuhan, saat dimana keadaan di keluarga semua gak ada masalah, aman semuanya, kita bersyukur. Bahkan langsung tanya gembalaku, di gereja ada doa gak hari ini gitu ya? Ada ini gak? Atau Ko Aldo ada pelayanan gak ya? Aku bolehlah gitu ya, ayolah gitu. Tapi kebalikannya, ketika semuanya di keluarga gak baik semuanya malah, bulan depan jadwalku tolonglah ya, kalau bisa ya gak ada lah gitu. Itu realnya. Gimana? Di mana kita posisi?
Aku nggak menghakimi ya, aku bukan menghakimi, aku bagiin supaya kita diingat bahwa oh iya, Tuhan bilang ucap syukur itu dalam segala hal. Emang ketika kita hadapin sesuatu yang gak enak terus kita bersyukur, yang gak enak itu langsung pergi, langsung hilang? Enggak, tetap ada. Tapi ada beda, ada damai sejahtera dalam hati. Ngomong aja nih gitu ya, emang kok pernah gitu? Pernah gitu. Kalau mau ceritain panjang gitu ya, tapi ya bersyukur aja gitu. Beda, masalah nggak selesai, tapi ketika kita bersyukur, oh iya, ada damai sejahtera, ada sukacita dan kita bisa berjalan. Bersyukur adalah tanda kita sepakat dengan Tuhan. Contohnya dalam keadaan gak enak nih, tiba-tiba kita ada dalam satu problem yang gak enak, mungkin situasi yang gak enak pada saat itu gitu. Terus respon kita tuh bersyukur. Kita langsung doa Tuhan dalam hati. Mungkin gak langsung tengah jalan kita berdoa, jangan juga gitu. Mungkin dalam hati kita ngomong Tuhan, aduh ini berat tapi aku mau bersyukur, Tuhan makasih gitu. Pasti ada sesuatu yang mau aku terima, pasti ada di balik semua ini ada sesuatu yang aku pasti belajar. Itu tuh kayak Tuhan tuh kayak iya ya, anak ini berat nih persoalannya, mungkin Tuhan gitu yang ngomong berat nih, tapi kok dia malah cari aku ya, malah bersyukur kayak langsung. Malaikat satu orang ya, tolong beresin gitu ya. Tapi ketika kita di sini responnya, nah kan, aduh, ya ini udah aku bilang. Tuhan kayak, dah kasih masalah dia mah, oh responnya kayak gitu. Ya udah biarin aja lah gitu kayak. Ngerti ya, itu yang aku bilang ya. Tanda bersyukur itu tanda sepakat sama kita, sepakat sama Tuhan. Meskipun yang tadi gue bilang kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang kita mau, meskipun yang kita hadapi nggak sesuai, gitu, nggak enak gitu, tapi kita bersyukur itu kayak sepakat Tuhan. Tuhan langsung turun tangan, amin. Yang kedua, bagaimana kita bersyukur? Dengan cara berdoa, memuji dan menyembah. Mazmur 33 ayat 2 dan 3 bilang, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Ayat 3, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Bersyukurlah, bermazmur, nyanyikan. Lihat, bersyukur itu identik dengan kita doa, muji, nyembah Tuhan. Kembali lagi, gimana hubungan kita sama Tuhan? Apakah tetap masih terkonek? Yang masih terkonek aja kadang ada aja gitu. Apalagi yang enggak gitu. Gimana gitu? Cara kita bersyukur apalagi menutup tahun ini, masuk tahun 2025. Ayo kita bersyukur. Dengan cara apa? Bermazmur, nyembah Tuhan. Sama kayak air ya, air yang ada satu profesor yang meneliti air ya, yang dari siapa? Profesor dari Jepang ya, itu dari mana? Dia taruh air di gelas atau di mana? Dua air, yang satu di kata-katakan yang positif, diputerin lagu yang baik, terus yang satu lagi dikata-katain yang negatif. Terus dicek pakai Microsoft bahwa yang dikata-katakan positif tuh kayak ada partikel airnya tuh jadi bagus. Yang satu lagi yang negatif kita dicek tuh kayak nggak jelas gitu ya, bentuk partikelnya tuh kayak gimana. Demikian pun kita manusia, 90% tubuh kita terdiri dari air gitu. Makanya pilihannya ada di teman-teman sendiri, di masing-masing kita sendiri. Maukah kita bersyukur, maukah kita muji, doa, muji, nyembah Tuhan. Aku berdoa kok, doa makan gitu. 1 kali 5 kali gitu ya. Ya ada yang makan 1 hari 5 kali. Doa makan, aku selalu berdoa, doa makan. Iya gitu. Bukan doa yang itu gitu, tapi coba doa yang ini gitu. Doa yang memberkati, doa yang membangun. Ada koneksi.
aku setiap hari nyembah Tuhan kok. Puji nyembah Tuhan semuanya. Amin, selesai loh. Saat teduh tuh bukan hanya itu gitu. Mendingan kalian diem gitu, dengerin Tuhan ngomong gitu. Diem gitu. Makanya ada satu ya. Aku lagi follow up, terus dia nanya, satu orang nanya, kok aku nggak bisa denger suara Tuhan gitu. Gimana caranya ya gitu. Ada nggak yang atau punya pertanyaan yang sama seperti itu? Aku cuma ingin jawabannya. Terus kamu saat teduhnya gimana? Aku bilang gitu. Ya udah kok aku puji nyembah Tuhan. Terus aku doa, amin, selesai. Oke. Terus aku cuma bilang sama dia, coba kamu ubah saat teduh kamu. Sebelum amin kamu diem. Sebelum kamu amin nih, doa amin selesai, melakukan aktivitas, kerja dan sebagainya, kamu diem 5 menit aja sebelumnya, coba. Diem aja, oh gitu ya, coba kamu lakukan. Aku belum tanya lagi gitu ya, gimana. Cuman yang aku alami seperti itu, kita diem aja udah. Ini mau sambil main musik silahkan, tapi diem, biar Tuhan ngomong, jangan kita terus yang ngomong. Kebanyakan kan kita terus kan yang ngomong kan. List doa kita panjang kan. Oh ini tuh. Coba kasih waktu juga buat Tuhan ngomong sama kita. Caranya gimana? Udah diem. Diem aja. 5 menit, 10 menit. Tapi jangan tidur ya. Jangan, coba diem aja. Tetap connect gitu sama Tuhan. Dia biar Tuhan ngomong. Alarm bunyi, kerja gitu ya. Bisa dicoba, coba kalian lakukan ya. Kalian ingat ya kisah cerita tentang tembok Yeriko yang runtuh? Bagaimana berkuasanya doa pujian dan penyembahan? Apakah tembok Yeriko runtuh ini dengan basoka, dengan roket, dengan bom atom gitu ya pada saat itu? Enggak. Tuhan bilang kelilingi 7 kali. Hari yang ke-7 kalian bersorak-sorai. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal kan? Tembok Yeriko kalau kalian lihat ya nanti ini itu tuh tinggi banget gitu. Karena itu tembok istilahnya yang membatasi kota Yeriko gitu. Kelilingi. Itu tinggi banget dan sangat tebal gitu pada saat itu. Bayangin Tuhan cuma bilang, "Oke, kamu kelilingi aja." Habis itu kamu bersorak-sorai hari ke-7. Gak masuk akal kan, gak masuk logika. Tapi lihat Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Kadang gak masuk akal gitu. Tuhan bilang keadaannya gak enak, tapi Tuhan bilang bersyukur. Kan tadi kan dalam segala hal. Ngapain doa muji nyembah Tuhan? Lah orang yang keadaannya gini Tuhan masa doa muji nyembah Tuhan sih? Bercanda gitu. Ya. Coba mindset kita dirubah gitu. Maksudnya tuh dirubah sebelum ketika kita mengalami suatu hal yang gak enak, mindset kita berpikir bahwa oh iya, di depan nih Tuhan pasti ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan, pasti ada maksud Tuhan ya. Coba mindset kita dulu ketika kita mengalami masalah, problem yang gak enak, situasi yang gak enak, coba berpikir bahwa oh iya, di depan nih pasti Tuhan mau bikin sesuatu. Sama kayak gini kan, kita kan tahu endingnya kan, oh tembok Yeriko runtuh. Pada saat itu orang-orang di sana gak tahu, Tuhan ya udah pokoknya kamu keliling aja. Ini hari ke-7 ya, 7 kali 7 kamu bersorak-sorai. Setelah bisa mengkal, lakukan aja dan lihat Tuhan. Amin. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan sama dengan sedang mengubah atmosfer sekeliling kita dari yang negatif menjadi positif.
tahu atmosfer ya. Di bumi nih sebelum masuk bumi itu ada namanya atmosfer di luar bumi. Setiap benda asing kayak meteor, komet, Zeus ya, komet gitu ya. Itu ya aku baca ya. Sebelum mau masuk ke bumi itu, kenapa ketika masuk bumi dia tuh jadi belah? Karena dia kena atmosfer. Demikian pun kita ketika kita berdoa dan itu kayak lagi ubah atmosfer. Kenapa? Kita lagi bersyukur. Tuhan. Jadi kata-kata yang positif, bayangin dari satu orang, kata-kata yang membangun 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tempat ini lebih dari 5 orang. Sama-sama bersyukur. Bahkan lebih dahsyat lagi kan Tuhan bilang ketika 1, 2, 3 orang berkumpul, dalam namaku, apa yang kamu minta maka kasih. Maksud bahwa itu bahwa dengan kita berdoa, bersyukur, kata-kata yang membangun positif, kita lagi ubah atmosfer. Mungkin pada saat itu mungkin ada atmosfer negatif yang mau melingkupi kita gitu. Tapi kita saat terpuji nyembah Tuhan, berdoa itu kayak langsung dirubah gitu. Amin. Makanya kita belajar buat bersyukur. Gak mudah tapi dibiasakan. Amin. Masuk tahun 2025, menutup tahun 2024, ayo biasakan kita bersyukur. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bersyukur, tetap percaya meskipun. Ingat kisah Lazarus. Pada saat itu Tuhan Yesus mungkin habis pelayanan, murid-muridnya tiba-tiba dengar kabar bahwa Lazarus sekarat atau udah meninggal, lupa. Udah meninggal kalau nggak salah. Terus Tuhan Yesus cuma bilang, ya udah, aku mau istirahat dulu di sini 2 hari. Ini bahasa Koko ya, kan bisa baca sih. Setelah 2 hari aku akan ke sana. Lah, itu udah meninggal loh Tuhan. Masa sih Tuhan tega gitu? Sembuh buat nggak ngebangkitin dia. Ini udah mau meninggal loh. Jarak dari tempat Tuhan Yesus, Yudea ke Betania, jalan kaki ya pada saat itu 4 hari. Terus Tuhan bilang, enggak, kita stay dulu 2 hari di sini. Kita udah meninggal gitu. Mungkin ketika Tuhan Yesus jalan pun itu udah meninggal juga gitu, udah kayak ini gitu, udah busuk mungkin lainnya dan sebagainya. Tapi Yohanes ayat 41 bilang, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka makan batu itu, lalu Yesus menangis ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena aku. Kalian baca kisahnya, ya Lazarus bangkit. Kau membuatin bahwa kadang kita kan gini, keadaan yang gak enak tadi ya, membuat kita jadi kayak percaya ini Tuhan benar gak? Kalau Tuhan benar mau nolong aku, kenapa aku kayaknya masuk ke lembahnya tuh dalam banget Tuhan gitu. Mungkin ya Tuhan di surga tuh, ini sebenarnya mau turun tapi mulai lagi deh responnya gimana gitu ya. Gimana ya gitu. Apa sih yang dia lakukan? Maka dia bertanya-tanya gimana ya. Karena itu. Kadang kita nggak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Kadang kita nggak percaya dengan apa yang Tuhan lakukan. Itu kan di Alkitab. Itu kan zamannya Tuhan Yesus. Zaman sekarang nggak mungkin. Beda zamannya gitu. Tuhan kita tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Apa yang dia lakukan dulu, zaman kapanpun itu, dia masih bisa lakukan di zaman sekarang, bahkan lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap percaya meskipun, atau kita nggak percaya lagi sama Tuhan? Coba renungin sepanjang tahun ini, Januari sampai Desember.
Banyaknya kita percaya sama Tuhan atau kita meragukan Tuhan? Atau di tengah-tengah? Tapi aku memilih buat tetap percaya. Karena ini poin-poin yang aku alami sepanjang tahun ini. Yang aku bagiin sama kamu. Gak mudah tetap percaya di situasi yang ada, di situasi yang kita sebenarnya bisa untuk gak percaya gitu. Itu pilihan, itu hakmu gitu. Tapi kita memilih untuk tetap percaya. Di mana posisinya? Ada di mana? Tetap percaya atau meragukan Tuhan? Atau kita di tengah-tengah ya, udahlah acuh aja gitu ya. Ingat kisah ini, 12 pengintai, Yosua dan Kaleb. Itu bangsa saya kalau dari tanah Mesir terus dibilang bahwa ya kita akan ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu penuh susu dan madunya dan sebagainya. Wah keren banget. Oke, sebelum ke sana Musa ngirim 12 pengintai. Yang lainnya ngomong bahwa iya sih negeri itu sangat luar biasa. Banyak susu dan madunya. Wah enak banget kita ke sana. Tapi di sana ada orang-orang enak gitu. Orang-orang itu dibilang katanya orang-orang raksasa yang tinggi besar. Dan kita ini semut dibilang gitu. Dan gak mungkin kita bisa masuk ke negeri itu. Gak mungkin gitu. Tapi di Bilangan 13 ayat 30 mencatat. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kenapa dibilang menenteramkan? Karena bangsa itu udah kayak, kalau gitu kalau toh Tuhan bawa kita keluar dari tanah Mesir untuk mati juga, ya udah mendingan kita mati di tanah Mesir aja gitu. Ngapain kita harus keluar dari tanah Mesir, toh ujung-ujungnya mati juga gitu. Kaleb bilang, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lihat. Situasinya gak mungkin kan? Bener gak? Tapi cuma 2 orang ini yang tidak bisa berani bilang. Enggak, kita masih bisa. Kita akan mengalahkan. Bilangan 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan bawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Lihat, orang-orang yang ngerti, yang tahu siapa itu Tuhan, yang tahu bagaimana dia melihat Tuhan seperti apa. Kata-katanya tuh yang selalu positif. Keadaannya gak mungkin. Nanti kalian baca. Negeri itu gak mungkin. Ada raksasa. Iya sih, itu negerinya baik, tapi gak mungkin karena banyak raksasa. Kita gak mungkin, kita disemut, gak bisa. Tapi ya saudara Kaleb berani bilang, enggak, ya memang sebenarnya tapi kita bisa. Tapi kita bisa. Orang-orang yang tahu bersyukur, orang-orang tahu bagaimana dia bersyukur. Perkataannya selalu positif. Gak ada negatif. Ya mungkin ada 1-2 gitu, gak sempurna juga. Tapi kebanyakannya tuh positif. Kebanyakannya tuh yang tadi. Gak mungkin gitu. Karena siapa? Karena Tuhan yang mesti. Amin. Kesimpulannya adalah kehidupan kita gak akan selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Yang harus kita lakukan adalah menjaganya dengan cara mulut yang selalu melimpah dengan ucapan syukur. Mulut atau hati ya, yang selalu melimpah dengan ucapan syukur, yang menjadikannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang tadi kita sepakat, itu kayak sepakat sama Tuhan tuh kayak, iya malaikat tolong, ini anakku yang ini. Amin. Kesimpulan yang terakhir adalah bagaimana kita cara bersyukur.
jaga mulut atau hati kita dalam segala hal. Gimana caranya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan percaya meskipun tadi, meskipun banyak hal yang gak sesuai dengan apa. Amin. Yuk kita bangkit diri semua. Tahun 2025 lebih baik banyak kita mengucap syukur. Amin. Dan yang terakhir adalah di tahun depan adalah ini visi dari gereja kita di bawah Opaniko adalah tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Biar kita sama-sama menuai apa yang udah kita tabur di tahun ini, sama-sama kita menuai di tahun depan. Amin. Amin. Yuk kita pejamkan mata. Tuhan, terima kasih, hamba mengucap syukur